Saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini kembali memperingati hari lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu, padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau, ratusan kelompok etnis, agama-agama yang berbeda-beda, dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita, kita dapat bersatu. Dapat bersatu di tengah perbedaan, bersatu di tengah kebinekaan, berbeda tapi satu. Saudara-saudara sekalian, ternyata Pancasila inilah yang telah memperkenankan kita untuk bersatu di tengah gelombang dinamika dunia yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Tema peringatan hari ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Ini tema yang tidak hanya ajakan, tapi merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. Suatu ideologi dasar negara yang telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita selama tahun-tahun yang penuh tantangan. Saudara-saudara sekalian, ketika sekarang dunia dihadapkan pada ketidakpastian global, penuh dengan konflik antara negara-negara besar, penuh dengan tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, di mana yang kuat akan memaksa yang lemah untuk patuh kepada kehendak yang kuat. Indonesia harus bertahan hidup. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita sekarang sudah mulai merasakan bangsa Indonesia sebagai bangsa keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk. Tapi juga bangsa di dunia yang sudah mencapai ke-16 ekonomi terbesar, dan dari tahun ke tahun menuju kekuatan demi kekuatan. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk
menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan, justru di hari besar ini, bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Saya kira itu